Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan melainkan kalimat puji dan serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita semua, maupun itu nikmat jasmani maupun rohani. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Salawat dan serta salam tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada sang reformasi Islam, junjungan kita, panutan kita, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Berkat beliaulah kita merasakan indahnya Islam dan amannya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu semoga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir yaumul qiyamah, di padang mahsyar nanti, kita diakui oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, di hari yang baik ini, pada waktu yang barokah ini, saya Al-Fakir akan membawakan tema yang berjudul tujuan hidup. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Apa sih tujuan hidup setiap manusia? Yang kita lalui setiap harinya, yang kita jalani setiap harinya, hari demi hari, waktu demi waktu. Kita melakukan segala aktivitas kita, melakukan setiap pekerjaan kita. Tapi kita apakah kita tahu apakah tujuan dari semua ini? Apakah tujuan dari pekerjaan kita? Ini yang pertanyaan, yang menjadi pertanyaan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan hidup kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Pertanyaannya, apakah beribadah yang dilakukan itu seperti sholat, puasa, mengaji, duduk, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu yang dinamakan ibadah? Ya, itu yang dinamakan ibadah. Tapi ibadah bukan hanya cuma berzikir, bukan hanya sholat, bukan hanya mengaji, tapi ibadah banyak dikategorikan. Kita bekerja mencari nafkah, itu dianggap Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Banyak ibadah-ibadah kita yang bisa kita lakukan selain sholat, berzikir, puasa, mengaji, dan segala aktivitas kita semua sekarang ini bisa dihitung ibadah, dihitung nilai sebagai nilai ibadah. Akan tapi semua tergantung juga dengan niatnya. Kembali lagi kepada niatnya. Kalau niat kita
melakukan segala aktivitas itu untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami yang bekerja siang dan malam untuk mencari nafkah untuk keluarganya, untuk anak dan istrinya, itu dihitung sebagai ibadah di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita jangan lupa juga untuk beribadah bukan hanya sholat, zikir, mengaji, tapi banyak ibadah-ibadah yang harus kita lakukan. Banyak ibadah-ibadah yang harus kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Dalam hidup kita juga kita harus selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekadar beribadah untuk menyelesaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah segala ibadah-ibadah kita menjadi sebuah kebutuhan kehidupan kita, untuk tujuan hidup kita selama di dunia ini, untuk menuju kehidupan selanjutnya, yakni kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Kita di dunia ini hanya sementara. Jadi kita harus ingat bahwasanya kita hidup di dunia ini bukan hanya selamanya. Kita hanya transit, hanya menumpang. Tapi kita tidak boleh melupakan hidup yang paling kekal kita, yaitu hidup di akhirat. Dan segala bagaimana kehidupan kita di akhirat nanti, itu tergantung bagaimana kita hidup di dunia ini. Kalau tujuan kita hidup mulia, ingin hidup yang mulia, maka insya Allah hidup kita di hari kemudian, di hari akhirat akan mulia juga. Akan Allah berikan segala sesuatu yang telah kita kerjakan di dunia ini, akan Allah balas, maupun itu perbuatan baik maupun itu perbuatan buruk, Allah akan balas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Jadi di dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini, mari kita perbanyak, kita tingkatkan lagi. Kita harus mempunyai tujuan hidup yang sejati, hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Mari kita mempersiapkan semuanya. Di mana kita mempersiapkan? Ya sekarang. Dengan keadaan kita sekarang, kita harus merubah. Yang mana kita pernah bertujuan hidup untuk mengejar dunia, rubahlah. Jadikanlah dunia untuk kita mencari pahala untuk kehidupan di akhirat kelak. Jangan dunia kita jadikan hidup, kecintaan di dunia kita jadikan cinta yang sejati. Jangan. Akan tetapi jadikanlah dunia ini berada di tangan kita, dan jadikanlah akhirat berada di hati kita. Insya Allah, kalau dunia kita tidak ada di hati, maka insya Allah hidup kita akan selamat. Karena kenapa? Karena seorang kalau sudah dunianya di hatinya, maka dia akan mengejar terus dan terus. Karena dunia ini tidak akan pernah habis-habisnya. Karena dunia ini tidak akan pernah puasnya. Akan kita merasa kekurangan. Tapi kalau kita mengejar akhirat, maka kita mengambil dunia hanya sebagian, hanya untuk keperluan hidup dan kebutuhan di dunia, untuk memperlanjutkan amal kita untuk kehidupan di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Jadi itulah
tujuan hidup kita di dunia ini. Tujuan hidup kita di dunia ini yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan tapi beribadah bukan hanya beribadah seperti salat, puasa, ngaji, zakat, tidak, tapi banyak lain ibadah-ibadahnya yang bisa kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan adapun kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.